Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan tubuh yang sehat untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan, amin. Kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan segala ucapan syukur kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Hanya bagi Engkau segala pujian kami Bapa. Haleluya, glory bagi Tuhan, yes. Haleluya Tuhan. Ya, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Hanya bagimu segala pujian kami Tuhan, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu Tuhan, buktikan ada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagimu pujian. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Haleluya. Bagimu pujian, kaulah di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Hanya bagi Engkau segala pujian kami Tuhan. Hanya bagi Engkau segala hormat dan kemuliaan Bapa. Pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu Bapa, kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kau layakkan setiap kami Tuhan pagi hari ini untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa itu Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pemulihan di tempat ini. Kami rindu Tuhan ada kesembuhan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang dengan segenap hatinya. Kami tahu Tuhan Engkau dekat dengan anak-anak-Mu yang selalu datang dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Engkau sendiri yang berkuasa. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Wiratno Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh memberkati rohani kami Tuhan. Semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yes. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin Tuhan. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadir
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang terbuka. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Oh, haleluya. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, kira la 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 yes, kira la 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 mayamu. Oh, hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Glory. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Oh, kira la 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 la. Engkau melihat setiap hati yang terbuka hari ini Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Oh, glory, glory. Katakan bersama, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Jemaat sendiri naikkan pujian ini. Hadirat kudus-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Tersungkur Sikira lala batak menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi, Hadirat-Mu Tuhan. hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, ya Tuhan. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan.
bersama-sama dengan saya katakan amin. Yes, beri salam kanan kiri muka belakang. Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita hari ini. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Yes, haleluya, glory bagi Tuhan. Ya, tepuk tangan dong bersama-sama buat Tuhan kita. Dia sumber sukacita kita, saudara. Yes. Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, katakan Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Oh, katakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia. Yes Tuhan, di tempat kudusmu Tuhan. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Yuk semua, Tuhan Allah hadir di sini. Amin, kami percaya Tuhan. Umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Yes, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia. Amin Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, yes Tuhan, di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Ya, Tuhan Allah hadir di sini. Amin Tuhan. Berkatnya dirasakan semua. Mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Ya semua, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya saudara dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sekali lagi mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Yeah, haleluya. Dia Allah yang perkasa. Siap lebih lagi Bapak Ibu, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, sebab Dia sumber kekuatan kita. Kita tidak akan kehilangan sukacita saudara. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu bagiku. Oh, denganmu Tuhan bukan berjalan
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu murah bagiku senang denganmu Tuhan. Bukan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Yes, Allah kita luar biasa, amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Ya, haleluya. Bapak Saudara, kita sudah bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima berkat besar firman Tuhan. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, hallelujah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Mari Bapak Saudara saya jemput bagi semua. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
di sini itu menyembuhkan, memulihkan, menjamahkan. Yes. Amin. Engkau ada di sini itu menegur, mengoreksi dan menguatkan iman kami. Engkau ada di sini itu menyembuhkan kami. Yes. Amin. Kami rindu dijamah oleh kebenaran firman. Amin Yesus. Roh Kudus terangi pikiran dan hati kami untuk memahami kebenaran. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Ada sukacita? Bisa tengok teman saudara dan mengatakan, saya sudah siap diberkati. Luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya memulai dengan kesaksian sukacita yang luar biasa. Jadi sejak terjadinya tsunami tahun 2004-2005 dulu, saya memulai 2 panti, yaitu di Nias, di Teluk Dalam, sama di Gunung Sitoli. Tapi saya belum pernah mengunjungi panti yang ada di Teluk Dalam karena jauh. Jadi hari Jumat yang lalu saya terbang ke Medan, kemudian ke Nias, sekaligus ada seminar Pak Sutri itu hamba-hamba Tuhan. Tapi waktu saya mengunjungi panti, ada sukacita yang luar biasa. Yang membuat saya sukacita bukan hanya anak panti yang sudah tamat, tapi ada satu anak namanya Albert yang umur 6 tahun tapi punya kelainan. Jadi umur 6 tahun tapi seperti anak 2 tahun gitu. Tapi anak ini sukacita, walaupun mungkin saya tidak mengerti, dan dia mungkin juga tidak mengerti apa yang saya sampaikan, tapi waktu dia duduk di semacam kayak kursi roda gitu, dia senyum terus, dia bahagia. Kemudian saya ajak anak-anak berenang, mereka bahagia. Yang membuat saya tersentuh adalah pimpinannya, Pak, anak ini mujizat. Anak ini sebetulnya udah nggak ada yang mau terima. Ya, panti-panti tidak ada yang mau terima. Ibunya meninggal beberapa lama setelah dia lahir. Kemudian bapaknya buruh bangunan. Sejak kecil bapaknya kalau kerja, anak ini ditaruh. Di mana saja pokoknya bapaknya kerja, anak ini ditaruh. Kemudian tidak punya uang untuk berobat dan sebagainya. Dan akhirnya ayahnya datang ke panti. Mau enggak saya kasih anak ini di panti asuhan? Nah, Ibu Rogatinya namanya Ibu Rogati. Awalnya saya rasa berat untuk menerima itu. Tetapi saya ingat kitab Yakobus, agama yang murni dan berkenan kepada Allah, menyantuni anak yatim. Jadi saya putuskan walaupun berat karena kebutuhannya secara khusus. Tapi sejak kami terima ini berkat yang luar biasa. Tiap minggu ada yang nyumbang pampers, ada yang nyumbang susu, ada yang nyumbang dan sebagainya. Dan akhirnya mereka, saya tanya anak-anak, kalian senang dengan kehadiran Albert? Senang, ini adik kami. Jadi saya pulang dengan sukacita karena panti yang ada di Teluk Dalam menerima anak seperti Albert. Dan waktu saya share dengan pengusaha di Teluk Dalam, kami mau bantu panti. Kami bantu. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup. Ketika hidup kita digerakkan oleh belas kasihan, saudara akan melihat banyak keajaiban. Saya mau kasih titik pesan kepada saudara. Kan Rasul Paulus mengatakan, in everything you do, do it with love. Saya mau ngomong apa? In everything you do it with love. Di akhir kehidupan kita, bukti bahwa Anda Kristen, Anda hidup dalam kasih. Bukan karena fasih ngomong mengenai kasih atau pintar khotbah mengenai kasih. Ujung-ujungnya pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu kasih. Amin. Haleluya. In everything you do. Coba bayangkan kalau suami istri tiap hari melakukan, tidak ada pertengkaran dalam pernikahan. In everything you do it with love. Amin. Nah, itu bukan khotbah saya, itu hanya kesaksian. Khotbah saya mau mengajarkan sesuatu yang saya pikir bukan kebetulan. Kemarin waktu saya khotbah keliling mengenai khotbah Natal ini, saya menemukan pewahyuan. Kenapa berkali-kali kalimat ini diulangi dalam kisah Natal? Saudara tahu,
kalimat yang dibawa oleh malaikat berkali-kali menemui berbagai orang, selalu dimulai dengan kalimat ini. Ada yang bisa menebak? Apa juga? Ketemu Maria, malaikat ngomong kalimat ini. Ketemu Yusuf, mengucapkan kalimat ini. Ketemu dengan Zakaria, jangan takut, aku dapat hadiah. Pulang nanti bisa makan siang di rumah. Jangan takut. Saudara, ternyata berita adalah berita sukacita. Nah, sukacita dan takut itu bertolak belakang. Anda tidak bisa bersukacita bersamaan dengan rasa takut. Anda tidak bisa merasa takut bersamaan dengan bersukacita, Anda bisa. Tiap hari kita harus memilih. Mau hidup dalam ketakutan atau mau hidup dalam sukacita. Nah, saya sudah menyaksikan orang yang hidup dalam ketakutan akhirnya berantakan hidupnya, saudara. Nah, dalam bahasa Inggris, do not fear itu sebetulnya ditulis dengan phobia. Dalam bahasa Yunaninya phobios. Nah, saudara, ketakutan itu sangat berbahaya. Saya menyaksikan, saya ketemu dengan seorang wanita yang masih saudara. Dia takut kena sakit penyakit. Jadi kalau minum, dia pelan-pelan dia lihat, dia mandi, ya kan? Dia lihat airnya. Oh, itu cuci muka bisa berjam-jam. Karena dia ada fobia, ada ketakutan. Saya ketemu di Amerika bulan Oktober kemarin, rumah tangganya hancur berantakan. Anak-anaknya tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Mengalami masalah dia sendiri. Wajahnya jadi kuyu. Saya menyaksikan sendiri. Jadi waspadai ketakutan dalam hidup Anda. Bilang sama teman saudara, waspadai ketakutan dalam hidup Anda. Saya mau tanya jujur, ada ketakutan? Ada rasa takut? Jujur, ada. Kasih tahu coba. Kira-kira yang sering muncul di benak saudara takut apa? Takut kalau calon presiden tidak terpilih, itu urusan di luar kemampuan saudara. Ya. Takut apa? Takut mati, kita semua akan mati. Takut ditinggal pergi oleh orang yang saudara sayangi, itu nasib. Mau apa? Takut besok ada gempa bumi, itu di luar kemampuan saudara. Jadi waspada ini, karena orang yang hidup dalam ketakutan, dia tidak akan pernah menikmati kehidupan. Ponakan dari ketakutan ini lebih berbahaya lagi. Namanya khawatir. Takut dengan khawatir masih bersaudara. Nah, di dalam bahasa Inggris agak beda. Khawatir itu tucuk. Tucuk itu mencekik. Nah, kalau saya minta saudara mari mencekik lehermu sendiri-sendiri, ya kan, selama 10 menit, saudara bisa tahu nasib akhir hidup saudara. Jadi mencekik dan takut ini sangat berbahaya. Nah, ada beberapa ketakutan yang harus Anda waspadai. Yang pertama, saudara, mari kita akan lihat takut dikecewakan. Ada ayat yang berikutnya. Saudara, ada orang yang sudah kecewa lama karena sudah berharap tidak jadi kenyataan, sehingga waktu didatangi oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan istrimu akan mengandung, dia tidak percaya. Zakaria, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria itu imam. Kalau mulai dikatakan sekarang kaum hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga bisa kecewa, saudara. Karena pada waktu malaikat mengatakan istrimu akan mengandung, dia tidak percaya. Dia mengatakan saya sudah tua dan istri saya sudah mati. Di dalam Alkitab dibilang begitu. Artinya apa? Tidak usah kasih saya harapan lagi lah. Sudah tidak mungkin rasanya istri saya mengandung. Nah, saudara-saudara, ini persoalan, saudara. Dalam hidup ini mengharapkan hal-hal yang tidak pernah terjadi pada akhirnya, itu membuat saudara putus asa. Siapa yang pernah putus asa?
Siapa yang pernah kecewa dulu? Siapa yang pernah kecewa katakan? Jujur. Siapa yang pernah mengecewakan orang? Angkat tangan. Jujur. Kita semua pernah. Saya pernah mengecewakan. Saya pernah dikecewakan. Persoalan, setelah Anda kecewa mau apa? Karena kecewa tambah kecewa tambah kecewa sama dengan putus asa. Bahasanya orang putus asa itu seperti Zakaria, ya nasib, ya nasib. Gak usah kasih pengharapan saya. Karena apa? Udah, istri saya cuma mati Saya kurang tahu kalau Imam Zakaria berusaha dengan berbagai macam cara. Kalau zaman sekarang mungkin udah mencoba bayi tabung, mencoba herbal, mencoba segalanya, tetap tidak bisa mengandung istrinya. Dan dalam budaya Yahudi, istri yang mandul itu aib, itu celah, itu bisa diremehkan. Mungkin orang ngomongin, imam kok istrinya mandul, malu saudara. Dan saudara, ini persoalan dalam hidup kita ini. Takut dikecewakan. Waspadai dengan hati yang kecewa. Saudara tahu nyanyiannya orang kecewa? Tahu? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, ya. Kau yang telah membuat janji-janji palsu. Kau yang selama ini aku sayangi, kau mengubah cintaku jadi benci. Masih ingat lagi itu? Ini orang kecewa. Pulangkan saja. Ini aku kecewa. Teganya. Kalau Anda pernah memendam kecewa, jangan biarkan itu menyelinap di jiwa Anda terlalu lama. Bahaya. Anda yang jadi korbannya. Yang paling bahaya kalau sudah sampai di titik, ya nasib, ya nasib. Wah, punya suami satu aja kurang ajar. Udah lama dia tidak pulang ke rumah, bergabung dengan Bang Toyib. Dan pulang-pulang sampai sekarang 10 kali lebaran, 10 kali puasa, tidak pulang. Saya pernah cerita di sini, saya pernah beli burung kakak tua. Ini contoh yang paling kuat. Baru ditangkap dari hutan. Saya beli 25.000, saya bawa ke rumah waktu saya tugas di Ambon. Ini burung saya perhatikan, tiap 5 menit dia ingin terbang, tiap 5 menit dia ingin terbang, tapi tidak bisa karena kakinya dirantai. Setelah 1 bulan saya amati, dia tidak pernah berusaha terbang. 2 bulan kemudian sama sekali tidak pernah terbang. 3 bulan dia gigit rantainya putus, tidak mau terbang. Saya turunkan di tanah ini, saya suruh dia terbang, tidak mau terbang. Ada masalah apa dengan burung kakak tua ini? Ya nasib, ya nasib. Sama dengan orang yang sakit 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Didatangi oleh Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Saudara sakit 38 tahun lumpuh, didatangi oleh Tuhan Yesus. Yesus tanya, mau sembuh? Saudara bilang apa? Iya, saya sudah tunggu 38 tahun. Dia tidak jawab begitu. Saya ini sakit lumpuh. Kalau air bergoncang, yang sembuh dulu yang bisa lari duluan. Kan yang pertama kali masuk itu yang sembuh. Saya lumpuh, tidak bisa. Yang kedua, dia bilang begini, tidak ada yang menolong saya, alias ya nasib, ya nasib. Ada yang nasib, ya nasib. Udah nggak usah berdoa buat saya Pak. Udah 17 tahun saya berdoa tidak ada jawaban. Saya sudah menunggu. Ada yang jomblo di sini? Anda sudah ditolak 4 kali. Mau apa? Ya nasib, ya nasib. Atau mau berusaha keliling kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Saudara-saudara, tolong percayalah bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di hadapan Tuhan. 10 bulan atau 9 bulan, 10 hari berikutnya, Imam Zakaria bisu nggak bisa ngomong sampai lihat anaknya lahir. Artinya apa? Apa yang Anda yakini atau tidak yakini ngefek untuk tubuh saudara.
Anda yang tidak percaya dan hidup dalam keputusasaan mempengaruhi fisik saudara. Maka orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan, biasanya gampang sakit. Kalau tidak percaya, putus asalah senantiasa. Saudara pasti tidak akan punya gairah untuk hidup. Katanya orang paling bahaya di dunia bukan orang mabuk atau orang yang kerasukan setan. Yang paling bahaya adalah orang yang putus harapan, yang suka naik tower Telkomsel, ya kan? Yang suka neguk racun serangga, itu mereka yang sebetulnya sudah putus asa. Tengok teman saudara sedikit melotot, jangan putus asa. Amin. Yang kedua, ini saudara takut ketidakmungkinan. Ini bahaya juga. Jadi dalam hidup ini ada kenyataan yang tidak pernah Anda harapkan bisa terjadi. Kemudian saudara merespon, aduh, bagaimana mungkin? Nah, ini terjadi dengan Maria. Ya, kalau saudara membaca ayatnya Lukas 1 ayat 30 dan 31, maka malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Ayat berikutnya Maria mengatakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? How shall this be? Pernah menghadapi how shall this be? Bagaimana mungkin? Kalau saya minta tolong kepada saudara untuk mendaftarkan bagaimana mungkin dalam hidup, ada atau tidak? Contohnya apa, Pak? Bagaimana mungkin saya bisa menguliakan anak-anak? Gaji suami saya habis untuk makan, misalkan. Bagaimana mungkin saya bisa beli rumah di Denpasar? Ya kan? Harganya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin saya bisa menikah? Tadi sudah saya katakan 49 tahun belum laku. Bagaimana mungkin? Ada banyak bagaimana mungkin. Dalam hidup ini, saudara pasti punya bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Saya minta saudara mendaftar 5 saja, pasti ada. Ada tidak? Bagaimana mungkin kita sudah setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, kena kanker. Itu saya alami 18 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita sedang melayani Tuhan, sedang baik-baiknya mempersembahkan hidup pada Tuhan, ada kerusuhan, barang-barang dijarah semua habis. Itu saya alami. Jadi saya pun mengalami bagaimana mungkin banyak dalam hidup ini. Tapi saya belajar bahwa apa yang dikatakan malaikat kepada Maria juga benar. Roh Kudus akan melakukan sesuatu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya atau tidak bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu masalah otak kita. Dalam situasi Anda menghadapi hal-hal yang di luar harapan saudara, di luar kemampuan saudara terjadi, reaksi kita pasti how shall this be? Bagaimana mungkin? Aduh, bagaimana mungkin? Saudara akan ketemu itu. Ya. Kadang-kadang mendadak, kadang-kadang tidak disangka, tidak pernah diundang, masalah datang. Bagaimana mungkin? Sebab bagi Allah, ini saya mau cerita yang baru-baru terjadi. Jadi selama COVID, kami ada 12 panti asuhan, ada 16 PAUD, dan ada proyek bedah gereja, bedah rumah hamba Tuhan. Selama COVID, support menurun karena teman-teman yang punya usaha yang bantu juga mengalami penurunan income. Jadi ada 4 panti yang hampir saja tutup karena hampir tidak bisa menghidupi panti, saudara. Jadi saya sudah rapat dengan board, kami ada international board, jadi board internasional. Bulan Juni rapat di hotel Sanur Plaza Paradise atau Prime Plaza, dan kami sudah dalam situasi kalau tidak ada mujizat 4 panti tutup. Tapi ada satu board yang mengatakan, Paulus, bukankah kamu yang sering berdoa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Krisis itu lahan yang paling baik untuk keajaiban. Karena hampir semua keajaiban melalui krisis. Jadi jangan takut krisis. Karena waktu kita sedang menghadapi krisis, iman kita bertumbuh seperti dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara,
Omong-omong ini bulan Juli, bulan Oktober saya ada tamu dari Florida, tidak pernah kenal, tidak pernah email, tidak tahu siapa mereka. Jeff dengan John Westreet datang hanya untuk bertemu dengan kami dan melihat pelayanan kami. Nah, kan dia bukan hamba Tuhan, dia pengusaha. Saya hanya ajak dia keliling lihat pelayanan, ngomong-ngomong di kantor, ketemu dengan anak-anak dan sebagainya. Saya tidak minta uang, saya tidak cerita mengenai bahwa ada 4 panti akan ditutup. Saya tidak cerita, saya hanya senang ketemu dengan kalian. Waktu saya antar ke airport, saya masih ingat waktu di patung apa itu yang ya, tiba-tiba dia bilang begini, Pastor Paulus, you give me purpose. 3 kali, you give me purpose. 2 minggu kemudian dia kasih tahu saya, kami sekeluarga memutuskan untuk memberkati Belanda 1,2 miliar. Sebab bagi Allah tidak ada persoalannya. Penghalang utama mujizat tidak bisa terjadi itu bukan iblis. Dengar baik-baik. Jadi kalau mujizat tidak terjadi, jangan bilang ini iblis ini yang mana, iblis dari mana yang menghalangi. Bukan iblis. Penghalang utama yang membuat Anda tidak mengalami mujizat karena otak kita belum apa-apa sudah mengatakan, bagaimana mungkin? Jelas? Jadi kalau saudara sedang menghadapi tantangan bagaimana mungkin, jangan menyanyikan otak mungkin, tak mungkin engkau kembali. Mungkin. Pernah dengar lagu mungkinkah? Mungkinkah? Mungkinkah kau akan kembali? Mungkin. Bang Toyib mungkin kembali. Kalau mau percaya bahwa Tuhan bisa melakukan keajaiban. Jadi langkah yang harus Anda lakukan supaya mujizat terjadi, lakukan seperti Maria. Apa yang dilakukan Maria? Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Aku ini adalah hamba-Mu. Saya ngomong apa tadi? Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Artinya selaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Waktu kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, mujizat akan terjadi. Saya menantang saudara, apa mujizat yang saudara nantikan sekarang? Apa bagaimana mungkin yang sering berkecamuk di dalam hati saudara? Tuhan punya cara. Selaraskan. Masih mau dengar cerita mujizat lagi? Saya ada panti di Kebuiwo sana, ada 15 kamar. Sudah 15 tahun sudah mulai jebol, ada ternitnya jebol, ada gentengnya sudah mulai pecah-pecah, sudah tidak layak. Makanya anak-anaknya saya tarik ke kantor pusat, nunggu ada mujizat. Ini saudara sekali lagi, tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba ada yayasan yang menghubungi saya mengatakan, Pak, kami tertarik berpartner dengan Anda. Bagian kami adalah merenovasi bangunan pelayanan panti. Waduh saudara, saya mengatakan to the point, ini ada panti 15 kamar perlu direnovasi. Nah saudara tahu Yayasan Mormon, mereka kasih 700 juta untuk renovasi. Sekarang kayak apartemen itu Reva. Luar biasa. Sebab bagi Allah masih mengatakan, aduh bagaimana mungkin kesana kemari, aduh bagaimana mungkin. Diam. Maria setelah itu kalau saudara baca Lukas pasal 2 ada satu perikop nyanyian Maria. Maria bisa menyanyi karena dia menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Amin. Sekarang senyum, tengok teman saudara bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang ketiga, siapa yang takut masa depan? Ada yang takut masa depan? Jujur, kaum gembala, ini kasihan sekali saudara. Mari kita akan baca ayatnya. Lalu kata malaikatku pada mereka, ini kepada kaum gembala, ya kan? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, kalimat jangan takut yang ketiga itu diucapkan kepada para gembala. Kenapa?
Belajarlah sosiologi para gembala pada zaman itu. Kebanyakan gembala upahan. Dan gembala itu dicap oleh masyarakat. Mulutnya tidak bisa dipercaya. Makanya pada zaman itu kaum gembala tidak diizinkan memberi kesaksian di pengadilan. Kasihan. Jadi kalau saudara hidup pada waktu itu, kaum gembala itu selalu dicurigai, sama seperti pemulung. Makanya ada gang-gang yang ditulis pemulung dilarang masuk karena takut jemuran saudara bisa hilang. Hampir mirip seperti itu. Jadi kalau saudara punya anak, ditanya, "Nak, kalau besar mau jadi apa?" Tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa menjadi imam, tidak bisa menjadi tentara. Jawabannya pasti satu, gembala. Jadi tidak ada masa depan. Kepada orang yang tidak punya masa depan, Tuhan datang dan mengatakan, hari ini ada kesukaan besar. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang tertarik dengan rancangan yang baik untuk masa depan Anda. Saya mau pastikan ini. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang kurang mampu, keluarga yang buta huruf, keluarga yang hidup susah. Saya kasih kabar baik. Fakta bahwa Anda lahir dari keluarga susah tidak berarti akan susah selamanya. Amin. Fakta bahwa saudara lahir dari keluarga miskin tidak berarti Anda akan miskin selamanya. Kabar baik. Fakta bahwa Anda lahir dari keluarga yang broken tidak berarti rumah tanggamu akan broken. Karena saya suka kalimat ini. God is more interested to your destiny than your history. Saya ngomong apa tadi? God is more interested to your destiny than your history. Jadi Anda selalu punya masa depan yang baik. Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yakin Allah punya rencana yang luar biasa? Amin. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Bapak saya penjual tahu campur, ibu saya dagang kayak sayur mayur. Tapi bapak saya ini penjudi. Jadi kalau jualan hari ini besok baru pulang. Karena setelah jualan uangnya dipakai untuk judi. Makanya ibu saya sakit hati, diam-diam bercerai. Nah waktu cerai saya tidak diminta nasihat atau apa. Saya umur 6 tahun. Tahu-tahu bapak saya minggat ke Sumatera, ibu saya nikah lagi. Saya keleleran. Tahu keleleran? Hidup terlunta-lunta. Aduh saudara, kalau saudara lihat video masa kecil saya, saudara akan ngenes ya melihat saya. Karena untuk bisa makan siang, saya harus cari air dari sungai, dipikul, menuin gentong atau tempayan tetangga. Siapa yang penuh airnya, dia yang kasih makan saya. Itu masa kecil saya. Susah. Kemudian karena kasih karunia Tuhan, harusnya saya tidak bisa sekolah. Setelah selesai SD saya tidak bisa sekolah. Saya diberkati Tuhan dapat beasiswa Super Smart. Zamannya Pak Harto ada beasiswa Super Smart sampai SMA. Jadi saya bisa kuliah sampai SMA karena dapat beasiswa. Kemurahan Tuhan. Tamat SMA tidak punya duit untuk kuliah, nyoba masuk Akabri. Tes semua lulus, tapi batal karena bapak saya PKI. Zamannya Pak Harto tidak bersih lingkungan, tidak bakalan bisa masuk jadi pegawai negeri atau PKI. Tapi kasih dan kemurahan Tuhan, ternyata itu hanya bagian dari proses kehidupan. Tuhan sudah mengatur langkah hidup saya sehingga ada beasiswa sekolah Alkitab, ada beasiswa ambil S2 di Filipina 3 tahun. Tuhan mengatur langkah saya karena Tuhan lebih tertarik dengan masa depan saya daripada sejarah hidup saya. Amin. Jadi jangan suka menyesali masa lalu, saudara. Yang sudah biarlah berlalu. Aku melupakan apa yang ada di belakang, mengarahkan pandangan ke depan.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil dan Dia punya masa depan. Ibu-ibu, ada yang suka cemas dengan masa depan anakmu? Kalau malam mikir, aduh anak saya nanti bagaimana? Anakmu itu titipan dari Tuhan. Tuhan sudah punya rencana untuk anakmu masing-masing. Amin. Haleluya. Ada yang hari-hari ini agak galau. Siapa yang akan meminang saya? Siapa yang akan masuk minta? Tuhan lebih prihatin mengenai jodohmu daripada dirimu sendiri. Karena Dia yang bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Itu yang bilang Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Cukup menggunakan panca indera saudara untuk menemukan Dia. Keluar dari rumah, lirik itu pria yang ada di samping. Jangan diam-diam saja karena percaya filosofi jodoh datang dari langit. Saudara cukup berdoa kemudian samping saudara jatuh. Bukan itu, Anda harus berusaha. Do your best and God will do the rest. Amin. Masih ada 2 lagi, saya selesaikan ya. Takut yang berikutnya, takut ditolak. Siapa yang punya perasaan atau persoalan takut ditolak? Fear of rejection. Saudara-saudara, Yusuf didatangi, ayat berikutnya. Yusuf didatangi oleh malaikat karena dia sedang merencanakan untuk memutuskan hubungannya dengan Maria. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, menimbang-nimbang untuk putus dengan Maria, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, apa katanya? Jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa Yusuf mau memutuskan? Nazaret ini dusun kecil. Apa yang terjadi di satu rumah akan tersiar semuanya. Kira-kira apa yang ada di benaknya Yusuf waktu tahu bahwa calon istrinya hamil duluan? Aib. Kalau waktu itu sudah ada Facebook langsung nyebar Maria hamil duluan, iya kan? Takut diomongin orang, takut ditolak karena tidak sesuai dengan standar pada umumnya. Saya mau kasih kabar baik. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu ditentukan oleh kata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Amin. Waspadai Anda yang berusaha untuk menyenangkan semua orang. Anda akan cepat masuk rumah sakit jiwa. Karena tidak mungkin Anda menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin semua orang menyenangi Anda. Tidak mungkin. Orang yang paling bebas bahagia adalah orang yang tidak pernah mengizinkan kata orang mendikte kebahagiaan kita. Untuk bahagia Anda tidak perlu restu tetangga. Amin. Bahkan tidak perlu restu mertua. Andalah orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup Anda. Mau bahagia tidak bahagia tergantung keputusan pikiran saudara. Siapa yang takut? Nanti orang ngomong bagaimana? Kenapa dia tidak senyum dengan saya? Kenapa tidak seperti biasanya? Ada orang lain sedikit aja dia takut nanti kalau melukai orang dan sebagainya. Dalam hidup ini kita akan melukai orang. Siapapun saudara pasti akan melukai orang. Saya melukai orang. Tidak semua yang saya lakukan istri saya suka. Kadang-kadang dia marah. Ini hidup. Mau apa? Nanti takut ditolak, takut dikomongin, takutin. Akhirnya Anda tidak punya sukacita karena hidupmu dipenuhi dengan ketakutan tadi. Jangan takut ditolak. Bilang sama teman saudara, jangan takut ditolak. Ngomong lagi, dunia ini tidak selebar daun kelor. Amin. Haleluya. Anda yang punya pemahaman ini, hidupmu akan bebas. Orang mau ngomongin apa saja ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting Anda bahagia. Jangan seperti Nasruddin Hoja. Pernah dengar Nasruddin Hoja? Ini ada kisah dari Timur Tengah. Nasruddin sama anaknya
yang masih remaja naik keledai jalan ke satu desa. Pada waktu mau masuk desa ketemu penduduk desa itu, diomongin sama penduduk desa, ini orang tua sama anak nggak tahu diri, keledai kecil begitu dinaikin berdua, nggak kasihan sama keledainya. Akhirnya Nasruddin turun, dia membiarkan anaknya yang naik. Masuk ke desa berikutnya diomongin, ya kan, anak nggak tahu diri, masa papanya suruh jalan dia yang naik, ya kan. Akhirnya Nasruddin risih hatinya, dia yang naik, anaknya yang turun, ya kan. Masuk ke desa berikutnya diomongin juga, bapak yang nggak tahu diri, masa anaknya nggak kasihan suruh jalan kaki, bapaknya yang naik. Akibatnya mereka turun semua berdua, saudara. Dituntutlah itu keledai berdua. Masuk ke desa berikutnya diomongin, ibu doa mati orang, ada keledai malah jalan kaki, nuntun keledainya nggak naik. Akhirnya masuk di berikutnya, dia putuskan, dia panggil itu keledai berdua. Tahu cerita moral ceritanya? Orang yang nggak punya pendirian karena takut diomongin orang nggak pernah menikmati hidup. Hidup ini singkat. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Kan ada lagunya, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Itu pinter gitu nyanyinya. Terapkan dalam hidup saudara firman. Yang menentukan adalah firman. Maka orang yang hidup dalam firman, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terakhir, takut kehilangan kuasa. Nah, ini tidak ada malaikat yang mendatangi dia, tapi saya mau kasih alasan. Ada satu orang yang paling takut dengan kehadiran Yesus. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci, terkejutlah Herodes dan seluruh Yerusalem. Sebetulnya bahasa yang ditulis angry. Dia marah karena tidak mau ada raja lain. Saudara, masih ingat pada waktu Herodes mengundang orang Majus? Karena memang sudah santer akan ada raja lain yang lahir. Dan itu sudah diharapkan oleh orang-orang Israel yang 400 tahun tidak ada nubuatan, tidak ada suara dari Tuhan. Mereka mengharapkan ada pembebas. Jadi pada waktu orang Majus dari timur lewat di istana, mereka diundang. Masih ingat tuh? Apa bunyinya? Apa kata Herodes? Jus, cari bayi itu, temukan di mana alamatnya. Kalau kamu sudah menemukan, WA saya akan datang dan menyembah dia. Saudara percaya apa kata Herodes? Herodes tidak mau ada raja lain. Bahkan demi mempertahankan kuasanya, dia bunuh mertuanya, dia bunuh satu istrinya, dia bunuh dua anaknya. Sehingga pada waktu dia tidak ketemu dengan bayi yang lahir itu, dia buat fatwa, semua bayi di bawah 2 tahun dibunuh, yang laki-laki. Kenapa? Takut kehilangan kekuasaan. Mungkin lebih cocok dia menjadi orang yang gila kuasa. Dan saya harap kita tidak pernah menjadi orang yang gila kekuasaan. Semua yang Tuhan berikan itu sifatnya sementara. Kekayaan, ketenaran, jabatan, kekuasaan sementara. Amin. Haleluya. Hartamu sementara, rumahmu juga sementara, mobilmu sementara. Kalau tidak percaya tunggu. Kalau bukan hartamu yang meninggalkanmu duluan, engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Tunggu waktunya, itu BPKB akan ganti nama. Karena semua yang di dunia ini sifatnya sementara. Saya hanya mau menyampaikan Anda. Apa nih? Istilahnya begini. Dalam hidup ini, saudara, kalau Anda terus mempertahankan apa yang akan Anda miliki supaya tetap bersama dengan Anda akan kecewa juga. Karena tidak ada yang sifatnya kekal di dunia ini. Saya bilang yang kasat mata dan bisa diraba, semua itu fana. Belajarlah untuk kehilangan.
siap-siaplah untuk kehilangan daging. Yang sudah umur 60 tahun, saudara tahu, Alkitab mengatakan Anda akan kehilangan pendengaran suatu saat. Sudah mulai budak, Anda akan kehilangan penglihatan lama-lama, jauh. Sudah mulai? Saya sudah mulai, saudara. Umur 40 tahun sudah mulai ini. Kalau baca hurufnya double, ya kan? Suatu saat Anda akan jalan pakai tekan karena kehilangan kekuatan. Ini semua akan terjadi. Be ready, bersiaplah kehilangan. Maaf, orang yang Anda cintai suatu saat akan dipanggil oleh Tuhan. Maka Anda harus belajar mengucapkan seperti Ayub. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi kalau apa yang Tuhan percayakan kok diambil oleh Tuhan, innalillahi wa innalillahi raji'un. Amin. Siap kehilangan? Ya, siap atau tidak siap Anda akan kehilangan. Maka jangan sampai takut menghadapi kehilangan. Amin. Saya pastikan nih. Saya tutup dengan kalimat ini. Anda boleh kehilangan segalanya, tapi jangan kehilangan iman. Karena imanmu bisa memulihkan apa yang hilang. Amin. Tengok saudara, teman saudara yang ada di samping bilang, jangan sampai kehilangan iman. Mari kita berdiri. Haleluya. Yang kecewa, yang menghadapi tidak mungkin, yang takut masa depan, yang takut ditolak, yang takut kehilangan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman ini menjadi rema, kebenaran yang akan menguatkan kami. Roh Kudus, kami rindu Engkau hadir dan menjamah. Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini ditemplah oleh firman Tuhan, pagi hari ini mengatakan, Pak, saya perlu mujizat. Pak, saya perlu kepastian harapan masa depan. Pak, saya ingin supaya tidak lagi takut mengenai penolakan. Angkatlah tanganmu sementara kita menyanyikan You Are Here. He is here. Tuhan ada di sini. Tuhan akan menjamah saudara. Angkatlah tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan harap. Silakan menyanyi. Amin. Amin, 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 amin. I worship you. I worship you. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati, saudara. Haleluya, haleluya. In this place, I worship you. I worship you. Katakan sekali lagi, You are here. You are here. Bapa di surga, aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa buat saudaraku yang sedang menghadapi keputusasaan, banyak ketidakmungkinan, menghadapi penolakan, takut kehilangan, apapun yang sedang kami hadapi pada pagi hari ini, Bapa. You are here. Engkau ada di sini. Engkau menolong kami menghadapi setiap kenyataan. Aku berdoa, Bapa, jamah kami semua, urapi kami semua. Tuhan, aku berdoa Engkau melawat hati kami, memulihkan hati kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is
jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan meninggalkan tempat ini dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus, dan perlindungan Roh Kudus. Yakinlah bahwa minggu yang akan datang keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, usahamu diberkati, sekolahmu, kuliahmu diberkati, dan apapun yang kau lakukan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan berkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.